Cintaku yang pasti satu. Sudah on the way menuju. Hai, ketemu lagi di podcast Nostalgila bareng gue Chandra Atmaja di episode 28 hari ini Sabtu 27 Juli 2019. Nggak kerasa udah mau beres lagi bulan Juli, masuk Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oh my god, cepet banget ya. Tahun demi tahun berganti. Pertanda betahkah atau memang waktu berjalan justru lebih cepet? Seperti orang zaman dulu bilang, semakin dekat kiamat katanya, waktu bakal kerasa semakin cepat. Ya, makin serem ya kalau kita ngebahas kiamat. Sudahlah, tidak perlu difikirkan. Yang jelas di episode kali ini, di minggu ini, gue akan ngebahas tentang gelombang otak. Mungkin banyak yang belum pada sadar ya, kalau sebenarnya otak kita ini punya potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, wajar kalau misalnya dibilang manusia diciptakan dengan sangat sempurna. Ya, tepat sekali. Khususnya otak manusia punya kemampuan yang sangat bisa mengubah dunia. Einstein aja katanya potensinya belum dipakai semuanya tuh, belum mencapai 100%. Tapi sudah bisa menghasilkan ilmu pengetahuan yang luar biasa, sulit terjangkau oleh orang-orang yang berpikirnya biasa-biasa aja gitu ya.
bicara. You are listening to Podcast Nostalgia. Ya, sering denger kan kalimat yang berbunyi Tuhan menciptakan manusia dengan sangat sempurna. Ya, ungkapan itu memang gak mengada-ngada ya. Kita sebagai manusia seringkali gak sadar sama potensi besar yang dimiliki oleh tubuh kita dan belum termanfaatkan maksimal. Ya, salah satunya adalah gelombang otak atau brainwave. Guys, ada 4 tingkatan gelombang otak yang dikenal secara umum, yaitu beta, alfa, theta, dan delta. Ya, meski sebetulnya terdapat satu kategori lagi namanya gamma. Hanya saja gamma ini kurang banyak dibahas ya, karena sebagian menganggapnya berbahaya bagi otak. Dalam episode kali ini, yuk kita sedikit bongkar seperti apa sih masing-masing tingkatan gelombang otak manusia itu. Ya, yang pertama, beta. Guys, saat kamu mendengarkan podcast ini, kondisi otak kamu ada dalam gelombang beta. Manusia ada dalam kesadaran normal.
merasakan sesuatu, berpikir, bekerja, berkonsentrasi, serta beraktivitas secara sadar ya, sadar penuh. Pada saat kamu memutuskan untuk beranjak dari tempat tidur di pagi hari untuk memulai kegiatan rutin harian ya, mulai dari mandi, sarapan, pergi ke kantor, dan seterusnya. Nah, kamu berada benar-benar dalam frekuensi gelombang otak beta, atau gelombang otak di mana kita memiliki kesadaran penuh. Masih di podcast Nostalgia lah. Ya, selanjutnya, gelombang otak selanjutnya adalah alfa. Guys, di fase ini kita masih dalam keadaan sadar. Hanya saja kondisinya lebih rileks. Misalnya saat baru terjaga dari tidur. Masih ngumpulin nyawa antara sadar dan tidak. Nah, itu dia. Kita ada di fase alfa. Ya, biasanya saat bangun tidur ngumpulin nyawa ini kita sudah bisa mengenali sekeliling dan juga mengontrol aktivitas tubuh ya. Tapi kadang-kadang kita masih males bangun ya, sampai akhirnya mengkambing hitamkan kasur, sampai bilang kasurnya posesif lah. Padahal mah dibalik itu males aja kita. Nah, selain itu alfa juga ada di kondisi pra-tidur atau sebelum tidur. Saat tubuh lelah dan mata udah mulai ngantuk. Frekuensi ini disebut juga gerbang menuju alam bawah sadar. Oleh karena itu, sensasi yang dirasakan sangat berbeda kalau dibandingkan pada saat kita terjaga. Nah, kalau kamu yang penasaran seperti apa bedanya, mungkin bisa dicoba nih ya. Menjelang tidur, coba kamu setel lagu favorit, lagu yang sangat kamu sukain. Dan biasanya di kondisi lelah menuju melayang sebelum tidur. Nah, itu dia. Lagu favorit ini kerasa lebih enak dari biasanya. Sampai-sampai lirik lagunya bisa meresep banget dalam hati. Karena itulah kondisi alfa ini biasanya juga dipergunakan oleh orang tua yang ingin menanamkan sesuatu pada anaknya. Jadi si orang tuanya ini ngomong sama anaknya pada saat si anak udah ngantuk. Katanya sih metode ini akan lebih mudah memberikan semacam nasihat atau pengaruh buat si anak ya, tanpa harus banyak effort. Karena si anaknya diem, mendengarkan, dan ditangkap oleh otak bawah sadar. Dan selanjutnya akan mengendap di memori. Dan ini katanya efektif, bisa dicoba. Guys, di gelombang alfa ini frekuensi otak lebih rendah dari beta dan lebih rileks pastinya ya, dan tidak terdistraksi oleh hiruk-pikuk brainwave seperti pada saat kita sadar penuh atau pada saat ada di gelombang beta.
Masih di podcast Nostalgia bareng gue Chandra Atmaja. Selanjutnya adalah gelombang theta. Gelombang theta ini bisa dicapai dengan mudah oleh mereka yang ngantuk banget ya. Lalu secara alami tertidur, cukup pulas hingga akhirnya mengalami mimpi. Nah, selain itu, bagi mereka yang punya kemampuan bermeditasi, yang udah jago ya, udah tingkat tinggi, kondisi theta bisa dicapai tanpa harus tertidur dengan bermeditasi. Naturalnya sih itu tadi, orang kecapean, udah ngantuk banget, nah biasanya akan dengan mudah masuk ke gelombang theta. Dan guys, orang yang terhipnotis pun disinyalir gelombang otaknya direkayasa dalam tanda petik untuk langsung masuk ke gelombang theta. Begitu pula kaitannya dengan kreativitas, ide, bahkan juga ilham. Hal ini membuat kita paham mengapa orang-orang zaman baheula kerap bermeditasi atau bersemedi untuk mendapatkan informasi dalam tanda petik dari alam semesta. Lalu berikutnya, gelombang delta. Ya, lebih jauh ketika kesadaran semakin menghilang saat manusia tertidur tanpa mimpi, dipastikan mereka sudah memasuki gelombang delta. Dan di sini, recovery atau perbaikan sel-sel tubuh yang rusak berlangsung. Proses penyembuhan sakit yang memang bisa dihandle secara natural oleh tubuh terjadi pada gelombang otak delta. Selain itu, produksi hormon-hormon tubuh terjadi juga di gelombang ini. Dan guys, kondisi koma juga dinyatakan ada dalam fase delta. Sedangkan untuk kondisi mati suri, para ahli mengatakan frekuensi otaknya lebih rendah lagi atau sudah ada di fase delta rendah. Masih di podcast Nostalgia, kita teruskan ke frekuensi gelombang otak selanjutnya yaitu gamma. Ini frekuensi terakhir ya. Posisi gelombang otak gamma mestinya ditempatkan sebelum beta. Karena kondisinya ditandai oleh menggebunya hasrat tertentu. Konsentrasi tinggi pada sesuatu atau fokus dengan pengerahan energi tubuh maksimal. Tentunya ini akan menguras banyak energi dan menimbulkan kelelahan pada tubuh hingga dinyatakan berbahaya bagi otak jika terjadi terus-menerus tanpa henti. Nah, kemudian gelombang otak manakah yang bermanfaat bagi tubuh? Nah, jawabannya, setiap tingkatan punya manfaat masing-masing guys. Tinggal kita sesuaikan aja dengan kebutuhan. Jadi mulai sekarang kenali potensi dan faedah gelombang otak kita. Di samping fungsi basic yang sudah kita pahami selama ini. Nggak ada yang nggak mungkin kan untuk jadi manusia super? Oke, segitu dulu ya episode pekan ini podcast Nostalgia. Gue Chandra Atmaja, pamit dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan.